Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan lanjutkan materi KD 3.3 kita tentang langkah-langkah penelitian geografi. Nah, tujuan pembelajaran kita kurang lebih ada seperti ini: mengidentifikasi fenomena geografi, menjelaskan pendekatan analisis studi geografi, membuat paper tentang fenomena geografi sesuai pendekatan analisisnya, menjabarkan metode analisis geografi. Nah, sebelum kita masuk apa itu penelitian geografi, kita harus tahu dulu apa itu geografi. Nah, secara harfiah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi, dan grafian yang artinya gambaran atau deskripsi. Nah, dari landasan itu akan disambungkan dengan pengertian geografi menurut beberapa ahli, yaitu Eratosthenes, Bintaro, ada di buku kalian ini, yaitu menggambarkan geografika yang artinya penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Begitupun ditegaskan oleh Bintaro dan Depdikbud tahun 1989. Nah, dilanjutkan juga oleh Soejono Sukanto dan juga Donald Eyre dan John. Nah, berhubungan dengan pengertian geografi tadi, tidak terlepas dari fenomena geosfer. Yang pertama adalah fenomena yang terjadi di atmosfer, yaitu bisa kamu lihat di gambar. Itu fenomena petir, badai, hujan, dan segala sesuatu yang terjadi di atmosfer. Dan juga adalah fenomena di hidrosfer, yaitu fenomena air. Nah, ketika mencapai puncak atau debit yang berlebihan akan terjadi bencana yang kita kenal dengan bencana banjir. Nah, masalah-masalah yang berikutnya fenomena di litosfer juga, yaitu pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan gempa bumi sehingga merubah bentuk permukaan bumi, contohnya seperti di gambar ini. Ada juga fenomena di antroposfer, yaitu akibat dari aktivitas manusia yang melibatkan bidang politik, sosial. Nah, salah satunya akan menyebabkan salah satu bencana sosial, yaitu seperti peperangan. Di situ ada gambar Pak tentara yang siap untuk berperang. Ada juga fenomena biosfer, itu terjadi di sekitar alam kita, yang terjadi karena bisa juga karena tangan manusia ataupun dikarenakan teriknya matahari sehingga terjadilah kebakaran hutan, baik itu secara alamiah maupun buatan. Nah, semua itu dirangkum disebut dengan fenomena geosfer. Litosfer, atmosfer itu merupakan gabungan dari geosfer. Nah, penelitian-penelitian tadi dilakukan dengan pendekatan geografi. Seperti yang kita sudah pelajari dari KD 3.1, ada pendekatan ruang, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, sama seperti penelitian, kita tidak akan terlepas dari namanya metode. Metode atau cara kita melakukan penelitian geografi. Ada 4 cara di situ atau 4 metode, yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, metode deskriptif, dan metode eksperimen dan korelasi. Nah, metode kualitatif dia akan berbicara tentang budaya, sosial, aktivitas manusia, dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Kalau metode kuantitatif itu metode yang menggunakan penghitungan matematis dan juga statistika. Metode deskriptif itu menjelaskan suatu fenomena secara terperinci berdasarkan 5W1H. Dan metode eksperimen atau korelasi kita melakukan tes uji lab dan melakukan analisis yang tinggi menghubungkan hasil penelitian lab kita dengan keadaan di lapangan. Nah, adapun tujuan penelitian geografi, nah tujuannya kurang lebih ada 5 di situ, kamu bisa baca. Ada menerapkan hasil penelitian geografi bagi kepentingan pemecahan masalah sosial. Nah, jadi tujuannya misalnya terjadi masalah dinamika sosial di lingkungan kehidupan kita sehari-hari yang membuat kurang nyaman. Nah, melakukan penelitian ini bisa memecahkan masalah itu. Yang kedua, menerapkan hasil penelitian geografi bagi kepentingan hidup manusia masa kini dan masa yang akan datang. Nah, hasil penelitian yang saat ini akan disimpan sebagai atau diarsipkan untuk menemukan atau memecahkan masalah yang akan terjadi ke depannya. Yang ketiga, menyumbangkan hasil penelitian geografi bagi perencanaan dan pengembangan daerah serta bagi kepentingan perencanaan dan pengembangan kehidupan. Yang keempat, menguji kebenaran hipotesis yang diajukan terhadap masalah yang diteliti. Nah, jadi ini
disajikan hipotesis dari peneliti-peneliti sebelumnya dan kita buktikan lagi dengan penelitian yang akan kita lakukan di masa mendatang. Dan yang kelima, menyumbangkan konsep, teori atau prinsip baru yang ditemukan pada penelitian bagi kepentingan pengembangan ilmu geografi. Nah, ketika kita melakukan penelitian, kita pasti akan menemukan hipotesis atau kesimpulan sementara atau pengertian-pengertian baru dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, secara tidak langsung kita telah menyumbangkan konsep atau teori yang sudah kita temukan di lapangan sebagai teori baru untuk dipelajari oleh peneliti ataupun orang yang membaca hasil penelitian kita. Yang berikut kita masuk ke tujuan pembelajaran yang berikut, menjelaskan unsur-unsur pokok dalam penelitian geografi, menemukan masalah geografi dan menyajikan dalam bentuk paper. Nah, paper itu seperti makalah ya adik-adik ya, sesuai metode analisis geografi dan unsur penelitian geografi. Dan yang terakhir, menjabarkan teknik. Nah, sebelum kita melakukan penelitian atau turun untuk melakukan observasi dan juga tahap-tahap selanjutnya dalam penelitian, kita harus tahu dulu seperti apa sih fenomena geosfer yang terjadi dalam lingkungan hidup kita. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di slide sebelumnya, ada contoh-contoh fenomena-fenomena geosfer dari litosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer, dan juga biosfer. Nah, itu adalah tergantung dari kita tertarik ke fenomena yang mana. Nah, jadi kita juga harus cerdas-cerdas bisa memilah. Oh, banjir. Kalau banjir berarti itu fenomena hidrosfer. Oh, kalau bencana guntur atau angin tofan, berarti itu berbicara tentang atmosfer. Oh, gempa bumi, terjadinya perpisahan lempeng atau pergerakan lempeng, itu litosfer. Atau terjadinya sesar di dasar laut, itu litosfer. Begitupun antroposfer dan biosfer. Nah, ini adalah penjelasannya tentang biosfer tadi, tentang geosfer tadi. Atmosfer itu seperti apa sampai kepada antroposfer. Kalian bisa pause dan baca ya. Nah, kita masuk ke teknik pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian, kita harus punya teknik dalam mengumpulkan data. Kita membutuhkan data untuk penelitian kita. Nah, data-data itu didapat dari mana? Yang pertama itu dari observasi. Observasi adalah ketika kita turun langsung ke lapangan dan mengamati ke sekitar lapangan kita dengan cara mengambil dokumentasi, baik dalam bentuk gambar, dalam bentuk data, atau dari pengukuran dan kita masukkan ke dalam tabel, atau melalui video dokumenter. Dan yang kedua itu melalui wawancara. Kita melakukan interaksi langsung dengan subjek atau orang yang bekerja langsung di situ atau berada di lokasi, dan kita mengumpulkan informasi melalui wawancara atau proses tanya jawab. Kita mempersiapkan pertanyaan dan kita mengumpulkan jawaban dari narasumber yang kita butuhkan datanya. Yang ketiga itu angket. Angket itu berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada narasumber dan kita biarkan dulu dalam waktu kurang lebih sesuai yang kita tentukan. Nanti kita kembali lagi ke narasumber itu untuk mengambil kembali angket yang kita kasih. Yang keempat itu studi kepustakaan, yaitu di mana kita mengumpulkan kita melakukan studi pustaka. Kita pergi ke perpustakaan mengumpulkan materi yang berhubungan dengan topik kita, dan kita mengumpulkan dari sekian banyak buku dan menjadilah beberapa daftar buku yang diambil atau dikutip bagian-bagian pentingnya yang sesuai dengan topik yang kita angkat. Yang kelima adalah studi dokumenter, di mana kita mengambil secara langsung di lokasi dan menjelaskan langsung sesuai dengan kerangka yang sudah kita buat. Itu menjelaskan langsung seperti apa keadaan di lokasi, baik itu dalam bentuk foto, dalam bentuk video. Jadi studi dokumenter ini mirip-mirip seperti observasi, tetapi lebih ini sudah ke hasilnya. Kalau observasi kan masih harus diolah dulu. Nah, kalau studi dokumenter itu sudah dalam bentuk audio, video audio, ataupun gambar atau foto. Nah, ini penjelasan mengenai observasi. Nah, observasi itu ada yang langsung dan tidak langsung, bisa kamu baca di situ. Kalau langsung, kita langsung pergi ke tempatnya. Kalau tidak langsung, kita melalui pengamatan, ya kita bisa
melalui situs atau web, atau pengamatan kita bisa melalui observasi orang lain sebelumnya atau yang di waktu yang bersamaan gitu. Jadi bisa langsung dan juga tidak langsung. Nah, kalau wawancara, ada wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara terstruktur itu kita melakukan tanya jawab dengan daftar pertanyaan yang sudah kita diskusikan terlebih dahulu dengan narasumber. Nah, kalau tidak terstruktur, itu kita sudah pergi ke seperti kita mewawancari orang kita mereport orang. Misalnya kita ke pantai, membawa kamera dan kita langsung bertanya secara spontan tanpa membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Yang ketiga itu angket. Nah, angket itu ada yang tertutup, terbuka, dan semi terbuka. Kamu bisa zoom dan bisa lihat contohnya seperti apa itu angket. Intinya angket adalah daftar pertanyaan yang sudah diketik rapi, tinggal untuk kita berikan ke narasumber, baik itu dalam bentuk centang atau titik-titik atau isian ataupun pilihan ganda, tinggal dilingkar atau disilang. Yang keempat itu studi kepustakaan, yaitu kita pergi ke perpustakaan pastinya, karena namanya pustaka, atau kita mendownload buku-buku orang yang ada di internet, dan pasti itu berbayar ya, dengan rentangan harga yang berbeda-beda dan beragam. Terus studi dokumenter sudah saya jelaskan tadi, dalam bentuk foto, koran, atau majalah. Nah, dokumenter ini banyak bentuknya adik-adik. Kalau misalnya ibu minta kalian membuat video dokumenter tentang suatu fenomena yang ada di lingkungan rumah kalian, atau ya paling di lingkungan rumah kalian, karena kalian tidak boleh berinteraksi keluar dari rumah atau lebih dari jauh dari rumah kan. Nah, jadi kalian misalnya mengamati contohnya sampah di lingkungan kamu, berarti kamu harus merecord dan menjelaskan kondisi sampah itu dan kenapa sampah itu dan berasal dari mana, sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah kalian buat. Bisa juga dalam bentuk clipping, kita meng-clipping informasi atau kabar berita dari koran, majalah, dan juga media-media cetak lainnya. Nah, yang berikut adalah pengumpulan data geografi, menjelaskan teknik analisis data geografi. Nah, langkah-langkahnya itu ada di situ adik-adik. Yang pertama kita amati. Setelah kita amati, kita rumuskan pertanyaan. Dan kita merumuskan judul. Lalu yang ketiga mengumpulkan dan kita mengolah data yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, data-data yang sudah terkumpulkan kita analisis, baik itu analisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang berikut kita jadikan suatu laporan yang resmi, yaitu seperti contohnya tadi Ibu sudah bilang sebelumnya, ada namanya paper atau makalah, karya ilmiah, ataupun dalam bentuk seminar nasional dan lain-lain. Nah, sumber data itu seperti apa? Ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang kita ambil langsung dari narasumber tanpa melalui perantara. Nah, kalau data sekunder itu adalah informasi yang kita dapat sudah dari pihak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, teknik analisis data dalam geografi tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, itu adalah teknik data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu adalah hasil dari analisis kita yang berhubungan dengan kehidupan sosial, budaya, dan kalau kuantitatif itu perhitungan matematika secara statistik. Kalau biasa di geografi itu ada mean, median, modus, itu seperti di matematika ya, dan juga ada hubungannya juga dengan statistika. Nah, ini contoh-contoh atau bentuk-bentuk pembuatan dalam paper. Ini bisa menuntun kamu kalau misalnya ibu minta kamu untuk membuat makalah sederhana. Ya, jadi di internet juga banyak sekali contoh-contoh, tapi ibu harapkan kalian jangan copy paste dari internet, buat sendiri supaya kamu tahu. Kenapa anak SMA disuguhkan untuk bisa melakukan penelitian? Karena sekarang tidak menutup kemungkinan hanya untuk mahasiswa saja melakukan penelitian, tetapi dari SMA kamu sudah harus dibiasakan terjun langsung dan melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian. Nah, di situ ada latar belakang. Nah, dimulai dari latar belakang itu kita membuat latar belakang menjelaskan apa yang ingin kita teliti dan alasannya kenapa kita mau melakukan penelitian itu. Dan yang kedua itu rumusan masalah. Kita mengajukan beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan seperti mengapa, bagaimana,
Lalu yang berikut, manfaat penelitian. Nah, penelitian yang kamu lakukan terus ada manfaatnya. Kira-kira penelitian ini setelah kita lakukan, apa sih manfaatnya untuk, misalnya untuk siswa SMA seperti kalian, orang tua, guru, lembaga, ataupun sampai ke tingkat pemerintahan. Dan yang berikut itu adalah tujuan penelitian. Penelitian terus punya tujuan. Kamu punya tujuan apa sih melakukan penelitian ini? Nah, biasanya tujuan penelitian itu menjelaskan lagi dari rumusan masalah yang sudah kamu buat tadi. Yang berikut itu kerangka teoritis. Ada dua bagian, yaitu kajian teori. Kalian menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian kalian. Itu misalnya kalian kutip dari buku ini, diambil dari buku ini, halaman berapa, dan dijelaskan dalam kajian teori. Nah, yang kerangka konseptual itu adalah alur penelitian kamu. Misalnya kamu mulai dari mana pengambilan data sampai ke tahap terakhir, yaitu analisis. Susunannya seperti apa dalam penyajian laporan hasil penelitian geografi itu kurang lebih seperti ini. Dimulai dari judul, yang kedua itu kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Nah, untuk judul itu terserah kamu, tetapi judul itu harus memuat isi dari dalam penelitian kamu. Nah, kalau kata pengantar itu adalah kata-kata pengantar dari penelitian kamu, dijelaskan judulnya di mana, pengambilan datanya di mana, dan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu kamu. Daftar isi itu adalah lampiran dari isi dari makalah kamu, misalnya judul di halaman 1, kata pengantar di halaman 2, dan seterusnya. Daftar gambar itu adalah lampiran daftar-daftar nomor gambar yang ada dalam penelitian kamu. Misalnya ada foto 1 di halaman berapa, foto 2 di halaman berapa, begitupun tabel dan juga lampiran. Yang berikut kita masuk ke bagian isi. Nah, bagian isi akan dimulai dengan pendahuluan. Dan pendahuluan itu ada namanya latar belakang. A itu latar belakang, B masalah rumusan, permasalahan tujuan, penelitian rumusan masalah, ini pengetikannya yang salah ya adik-adik ya. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang berikut itu manfaat penelitian. Ini kenapa ibu juga bingung kenapa dia jadi terombak-ambing begini ya. Yang kedua itu kajian pustaka. Kajian pustaka itu ada dua, ada landasan teori dan kerangka konseptual. Yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Dan yang ketiga masuk ke metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian itu adalah jenis penelitian. Kamu ambil penelitian ini, penelitian apa dari sekian jenis-jenis penelitian tadi yang sudah ibu jelaskan. Ada kualitatif, ada kuantitatif, dan juga seterusnya. Lalu yang berikut penjelasan tentang populasi dan penutupan sampel. Misalnya kamu mau ambil populasinya itu dalam satu kelas ya, 10 IPS 3 atau 10 IPS 5, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan sampel? Kita menghitung jumlah seluruhnya dibagi 2 ditambah 1. Tuh. Terus bagaimana pengambilan sumbernya? Itu yang berikut sumber dan metode pengumpulan. Nah, sumber itu kamu ambil dari mana? Misalnya ibu, saya sumbernya ambil dari kepustakaan. Terus metode pengumpulannya saya mengambil dengan cara misalnya wawancara gitu. Dan teknik analisis datanya seperti apa? Saya ambil teknik analisis datanya kualitatif. Kenapa kan tidak ambil kuantitatif? Pusing ibu, karena kuantitatif itu hitungan matematika, jadi saya pusing gitu. Nah, yang berikut adalah bagian penutup. Bagian penutup itu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kita melampirkan apa yang kita simpulkan dari hasil penelitian kita. Terus ada kita masukkan saran, misalnya saran untuk siswa seperti kita. Dan juga yang terakhir ada daftar pustaka, misalnya kita ambil kutipan dari buku-buku, kita masukkan ke daftar pustaka. Dan berikut itu lampiran. Lampiran kita masukkan tabel, foto, dan juga lain-lain. Oke, yang berikut kita membuat contoh proposal dan membuat proposalnya. Nah, ini dia LKPD akan kamu buat dalam bentuk pembuatan paper. Oke, itu saja penjelasan tentang penelitian geografi. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah. Nanti ibu langsung tanggapi. Nanti tugasnya akan menyusul lewat Google Classroom. Kita akan ketemu lagi dan ibu akan periksa tugasnya minggu depan. Oke, dengan begitu materi KD 3.3 kita sudah selesai. Sekarang tinggal langsung action kerjakan tugas. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam geografi.